teman-teman. Jadi untuk teman-teman punya mesin yang top loading, yang pertama untuk sabun di bagian kanan atau kiri. Nah, untuk bagian tengah ini adalah softener. Softener ini dikeluarin oleh mesin pada saat bilas begitu. Nah, kalau yang Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan praktek ya di marka AKO Koperasi. Kali ini kita mulai saja. Baik, di depan dulu. Saya sebagai kasir misalkan ya. Jadi untuk laundry itu sebenarnya ada beberapa layanan ya. Jadi tidak hanya melayani cuci ya, tapi ada beberapa layanan. Untuk yang pertama memang cuci ya. Yang pertama itu ada mencuci dengan biasa reguler. Nah, biasa reguler itu biasanya dikerjakan antara selesainya itu 2 hari bahkan 3 hari ya. Nah, itu yang paket reguler. Kemudian yang kedua ada paket dan ekspres. Paket ekspres itu ada beberapa macam ya. Ekspres 4 jam. 4 jam itu dikerjakan harus selesai 4 jam. Jadi yang lain disingkirkan, gimana caranya supaya selesai 4 jam, itu yang ekspres. Nah, harganya berbeda karena ekspres per 4 jam itu harganya 20.000 biasanya per kilo. Nah, jadi per jam 4 jam itu biasanya umumnya rata-rata 20.000 per kilo. Itu beda-beda ya, tergantung tempat dan wilayah masing-masing dan tergantung ordernya juga. Gitu. Kemudian yang kedua ada paket yang 7 jam. 7 jam itu biasanya dihargai 15.000. 15.000 itu ya apa ya namanya? 7 jam selesai nyuci semuanya, 7 jam dikerjakan sudah selesai, sudah bisa diambil. Dan yang ketiga itu sehari selesai 24 jam. Nah, 24 jam sih orang biasa dengan harga normal ada ya 7.000 sehari selesai ada gitu. Nah, kalau kita terserah mau harga 10.000, jadi kita lihat aja daftar harganya ya. Mau 10.000 atau mau reguler bisa. Nah, seperti itu. Kemudian layanan berikutnya ada layanan yang namanya gosok doang. Jadi setrika aja, misalkan di rumah udah nyuci nih. Nah, jadi gosok doang ada yang seperti itu. Itu per kilonya biasanya 5.000 per kilonya. Nah, tulis aja ya situ ya. Dan tulis juga sini. Layanan laundry itu ya. Nah, itu udah ada kan. Oke, laundry. Itu ada cuci kering. Cuci kering itu maksudnya jadi orang nyuci nih, udah mas nggak usah di setrika, lipat doang. Nah, itu cuci kering. Jadi cuci dikeringkan, lipat langsung dibawa. Tapi ya tetap aja dibungkus plastik ya, jangan nggak pakai plastik. Jangan dibual-bual, maksudnya dirapi. Baik teman-teman, ini adalah cucian orang ya, orang bawa cucian sini. Nah, sudah kita lihat di sini per kilonya 7.000. Nah, harga kan RP di situ kelihatan ya, ada. Ini harga 7.000 per kilonya. Kemudian ini beratnya berapa kilo? 1,55 ya, 1,55. Terus total price-nya, total bayarnya itu 10.800. Nah, biasanya kalau nanggung begini dibuletin jadi 11.000 kan 850 kan. Nah, nanti kita omongin aja Pak, ini cuman kurang sedikit apa dibuletin aja gitu kan, di 11.000. Oh ya, setuju, ya udah. Misalkan nama siapa tadi Mas? Fajri. Mas Ajri. Fajri. Misalkan Mas Fajri ya, ini alamat nggak usah ya. Kemudian kalau misalkan ada nomor HP boleh tulis ya. Nomor HP bisa 08 sekian. Jadi untuk pemberitahuan bahwa laundry udah diambil misalkan gitu. Kemudian tanggal berapa sekarang? Tanggal 11.
contoh pengisian datanya. Nah seperti ini ya. Nah ini teman-teman untuk solusi agar teman-teman meyakinkan pelanggan ketika menghindari komplain ya. Untuk menghindari komplain maka baju customer dihitung di depan customer. Jadi customer itu tahu jumlah yang dia laundry gitu, dia cuci. Biasanya sih ada yang pelanggan inisiatif sendiri, dia menghitung di rumah. Nah setelah menghitung baru dia bilang ke yang ngelondri baju saya sekian. Nah gitu. Kalau pelanggan belum menghitung, kita hitung di depan pelanggan kita untuk menghindari komplain ketika bajunya hilang begitu ya, bajunya kurang. Nah jadi nanti ditulis di nota jumlah baju yang sudah dihitung seperti itu. Totalnya ada 7 ya mas? 7 piece. Oke, seperti itu. Oke, bawa sini silakan. Ya, kita masukin. Nah, ya. Soalnya ada 3 ya. Nah, solusi supaya tidak hilang-hilang. Solusi tidak hilang-hilang itu teman-teman nyucinya jangan dicampur sama yang lain. Jadi satu mesin satu pelanggan. Itu satu mesin satu pelanggan itu seperti itu. Jadi nggak boleh dicampur dengan cucian yang lain ya. Nah, itu ya. Nah, kita periksa dulu, misalkan ada kerah-kerah yang kotor, misalkan baju seragam putih ya, itu kelihatan banget kan. Nah, salah satunya kita harus ini, ember mana ya? Nah, untuk menjaga kualitas dari laundry itu sendiri, bersih apa tidaknya itu dari cara dia mencucinya. Jadi orang itu akan merasa puas kalau cuciannya bersih kan gitu. Nah misalkan kerah ya, atau ini misalkan kerah lah ya, kita cari titik-titik yang kotor gitu ya. Ini sebetulnya kurang lembut ya. Nanti ini untuk bahan peluru ini kayaknya baru cocok sikat ini. Berarti ganti yang hitam itu kali ya, yang buat semir itu. Ya yang lembut. Ini untuk yang baju kayak apa ya, yang nggak peluru lah, Lepis, yang lebih ini ya. Atau ini pak ngeri pada bangun ya? Nah, jadi takutnya ngerusak bambunya jadi keluar. Gitu ya. Nah ini jadi disikat seperti ini. Nah ini kan noda hilang tuh. Nah setelah itu teman-teman masukkan saja ke cucian. Ini salah satu contoh ya. Jadi sebelum dicuci diperiksa dulu, oh nggak ada noda nih. Mau kantong-kantongnya bisa juga ya, tapi ada barang yang juga lepis. Biasanya sih yang nodanya lengket itu lepis. Lepis itu seperti tadi manual dulu. Manual baru ini apa namanya, dibersihkan baru dimasukin ke mesin. Misalkan ini udah bersih lah ya, guys, maaf. Nah, sudah bersih misalkan, kita masukkan sini cucian. Nah jangan lupa untuk notanya kita tempel di mesin cuci. Untuk apa? Oh itu nggak boleh hilang. nggak boleh ketinggalan. di situ atau dalam sini sama aja. Kita sambil nunggu yang lain, ini adalah lagi spin prosesnya. Nanti ada 3 tahapan ya teman-teman. Ada 3 tahapan. Ya, tahapan yang pertama dia nyuci. Nah, kemudian yang kedua dia bilas untuk membuang softener. Nah, Sudah kebuang. ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman punya mesin yang top loading, yang pertama untuk sabun di bagian kanan atau kiri. Nah, untuk bagian tengah ini adalah softener. Softener ini dikeluarin oleh mesin pada saat bilas, begitu. Nah, kalau yang 2 ini, sabun ini atau deterjen ini dikeluarkan pada saat mencuci. Makanya ada 3 tahapan: mencuci, kemudian bilas, dan terakhir adalah spin. Seperti itu, ya. Dan untuk teman-teman ya, ini untuk front loading yang mesin bukaan depan ini harus tetap kondisi hidup ya, kondisi terbuka. Jadi biarkan saja mesin yang
menutup dan membuka air itu gitu. Jadi tetap biarkan nyala, biarkan air itu keluar ya, supaya mesin itu tidak error dan berjalan dengan normal gitu. Jadi air dikeluarkan di stopnya oleh mesin yang otomatis ya, seperti itu. Oke.